Modiar, presenter ILC Karni Ilyas terseret kasus korupsi 3 triliun. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif di siort.com. Ternyata para pembenci pemerintahan Jokowi tak jauh-jauh dari koruptor dan mafia. Seperti halnya Rizik Syihab yang rapi dengan aparat karena melanggar aturan. Lalu memprovokasi kebencian pada pemerintah. Para koruptor dan mafia itu juga kerap memprovokasi lewat media karena mereka tak mau diusik hartanya oleh pemerintah. Setelah bos TV One yang berkasus di Lapindo dan Jiwasraya, kini cerdas presenter ILC. Seperti pepatah, ada udang di balik batu. Kebencian yang mereka tunjukkan sejatinya untuk menutupi borok di masa lalu. Siapa yang tak kenal presenter ILC, Karni Ilyas? Pembawa acara dengan ciri serak-serak basah, khas ini selalu menutup tiap sesi dengan kata-kata mutiara. Saat tampil membawakan acara, seolah terlihat sebagai penegak hukum dan keadilan. Tapi bukannya netral, acara ILC sejauh ini cenderung. Banyak narasumber yang memang menyimpan dendam pada pemerintah, mereka datangkan. Orang seperti Rocky Gerung, Ridwan Saidi, Haikal Hasan, Said Didu, dan Rizal Ramli. Kerap diundang topiknya tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Memang, ada perwakilan pemerintah, tapi suatu acara yang baik harus memberi tujuan yang mencerahkan, bukan malah memprovokasi, seperti saat Tengku Sulokasi diundang dan memvonis Ahok menista agama secara sepihak. Ini giliran alam yang menampak borok Karni Ilyas sendiri, lewat kasus lama yang mencintai namanya. Sebelumnya, seperti dilansir dari tribunnews.com, kasus pengalihan aset negara ini bermula pada tahun 1997 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, dua kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara, Pemda, seluas 30 hektar. Kasus pengalihan aset negara ini bermula pada tahun 1997 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, dua kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara, seluas 30 hektar. Alih-alih mendapat aset milik pemerintah kabupaten, malah jatuh ke dalam penguasaan pribadi beberapa orang penting baik pejabat negara, pejabat daerah maupun pengusaha. Dalam kasus yang dibuka merugikan negara sekira 3 triliun itu, pihak penyidik Kejati NTT telah memeriksa lebih dari 40 pejabat pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saksi semua dari NTT semua, ada bupati, mantan camat juga. Saksi semua sudah 40 lebih, termasuk juga ahli waris yang punya tanah untuk menerangkan tanah itu bagaimana ceritanya. Kata Abdul Hakim pada Selasa 13 Oktober 2020 lalu. Ia menjelaskan dari total 30 hektar yang seharusnya menjadi tanah negara atau milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kini telah dikuasai oleh beberapa orang. Dari total luas tanah sebesar 6 hektar sudah bersertifikat milik. Yang sudah bersertifikat ada sekitar 6 hektar. Sisanya belum bersertifikat tapi sudah dikuasai, kata Abdul Hakim. Ia juga membantah informasi yang menyebut penguasaan tanah itu oleh 20 orang. Siapa bilang 20 orang yang menguasai 30 hektar tanah? Hanya beberapa orang, tegasnya. Terkait nama oknum yang menguasai tanah itu, ia tahu. Namun, ia menyatakan bahwa oknum yang menguasai tanah negara itu merupakan orang penting. Orang mana? Tak tahulah saya. Orang Jakarta atau orang mana? Pokoknya nantilah. Pokoknya orang pintar, pengusaha, pejabat negara, pejabat daerah, macam-macam. Setelah pemeriksaan lebih dari 40 saksi, baik di Labuan Bajo maupun di Kupang, ibu kota NTT. Pihak Kejaksaan Tinggi NTT mengagendakan pemeriksaan terhadap 2 orang lagi. Kejati NTT, Dr. Yulianto, melalui Kasipenkum dan Humas, Abdul Hakim mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas. Kita agendakan pemeriksaan mereka besok, hari ini, ujar Abdul Hakim. Itu Goris Mere yang merupakan mantan kepala BNN dan Karni Ilyas yang merupakan tokoh jurnalis sekaligus pembawa acara ILC TV One itu akan diperlakukan di kantor Kejati NTT, sesuai undangan yang telah mereka sampaikan. Kita amati ke depannya jika benar Karni Ilyas dinyatakan gagal, apakah ia masih jadi sok bijak di acara ILC? Karni yang kerap menjadi pengkritik pemerintah ternyata juga memiliki harta. Jadi 11-12 dengan bos medianya yang nyeplang kasus Lapindo dan Jiwasraya. Maka heran, mereka bersatu membuat acara yang isinya orang yang suka mencaci pemerintah. Masih banyak menggunakan yang bisa menyampaikan secara sopan. Tetapi kenapa yang dipilih Rocky Gerung dengan jargon dungu? Atau juga kenapa memilih Tengku Sul yang kebanyakan tweetannya tentang PKI, anjing, babi, dan sebagainya?
TV One melalui ILC hanya meminjam tangan orang untuk menjatuhkan pemerintah. Di sisi lain, orang seperti RB pasti geram lantaran kerap ditagih di kasus Lapindo oleh Sri Mulyani. Ratusan miliar yang harus ia tanggung selama puluhan tahun tak kunjung lunas. Sudah begitu, keluarganya tak tahu malu pamer kekayaan ke media sosial. Padahal, kewajiban utang yang harusnya jadi tanggungan mereka malah dibebankan ke negara. Begitu juga Karin Ilyas yang dulu sempat tak terima dan mengancam melaporkan akun yang mengunggah dirinya berpesta dengan cewek seksi. Serapat apapun bangkat pesta, bau busuknya tak akan bisa dihindari. Karni harus paham dari tindakan yang kerap menyudutkan pemerintah dan provokasi atas nama kebebasan pers. Dia mungkin akan teriak disolimi jika ditangkap lantaran provokasi. Tapi ia tak akan berdaya jika ditangkap karena kasus korupsi. Untuk itu, pemirsa, jangan salah penilaian. Baik buruknya acara hanya dengan pembawa acara-acara yang rakitan rakyat. Tapi nyatanya malah mencekik rakyat. Begitulah kura-kura.